Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis hand braided bracelet yang terdiri dari saya, Patricia Diana Putri, NIM 2019-11314, dan teman saya, Aulia Mustika Risti, NIM 2019-11149, Indra Mustafa, NIM 2019-11454, Risma Maila Radila, NIM 2019-11553, dan Umar Said, NIM 2019-11698. Aspek pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar berkaitan dengan kondisi pasar dari bisnis yang dijalankan. Pasar saat ini, tempat yang kami pilih strategis ini, kami membuat gelang berbahan tali dari benang wol atau rajut yang dikepang diberi nama hand braided bracelet, yang sejak dulu hingga kini masih menjadi tren sehingga banyak peminatnya, karena harganya juga terjangkau, nyaman, dan aman saat dipakai. Tujuan pasar yang akan kami masuki yaitu pasar konsumen dan pasar reseller, karena produk kami selain untuk digunakan pribadi juga dibeli untuk dijual kembali. Dan pasar produsen yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna, karena usaha ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak selagi mereka mampu. Aspek pasar yang akan datang. Di masa depan pastinya gelang tali sudah tidak menjadi tren seperti masa sekarang. Tapi gelang tali yang kami produksi tetap akan banyak peminatnya karena bentuknya simpel, nyaman dipakai, serta mudah dibawa kemana-mana, dan cocok dijadikan aksesoris untuk mempercantik penampilan. Tidak untuk cuma wanita, tapi juga untuk laki-laki juga bisa digunakan. Dengan harga yang relatif murah dan banyak variasinya, apalagi gelang tali kami terbuat dari benang rajut yang dikepang sehingga bentuknya unik serta bahannya yang mudah didapatkan. Akan melanjutkan presentasi sebelumnya yaitu tentang aspek pasar dengan poin estimasi potensi pasar. Sebelumnya saya akan membahas tentang potensi pasar, pengertiannya. Potensi pasar itu tuh ungkapan mengenai peluang penjualan maksimum untuk produk jasa tertentu selama periode waktu yang ditentukan. Terus pengertian lainnya itu tuh kayak potensi pasar yang saya tuju itu nanti di mana, kayak di luar daerah atau di dalam daerah. Untuk potensi pasar dari produk kami itu nanti akan dilaksanakan di dalam daerah di Kudus sendiri dengan yang membeli itu untuk seluruh kalangan, seperti untuk remaja, dewasa, maupun anak-anak. Terus untuk perempuan maupun laki-laki juga bisa membeli produk kami. Terus estimasi potensi pasar itu melibatkan permintaan sekarang terhadap produk dan proyeksi kecenderungan pasar di masa mendatang. Terus menghitung potensi penerimaan itu dapat berdasarkan pembelanjaannya yang dilakukan oleh konsumen. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung dan meramal permintaan pasar per bulannya itu diasumsikan sebagai berikut. Jumlah toko kami itu baru ada 1 toko, karena kita baru pemula jadi kita baru mempunyai satu toko. Terus jumlah pembeli itu dalam hari itu ada 10 orang. Kalau per bulan kita asumsikan ada 300 orang. Terus pembeli itu tuh diambil dari pembeli lokal, pembeli yang biasanya datang, dan juga dari reseller kita. Terus harga rata-rata produk kami itu Rp20.000 dan jumlah rata-rata barang yang dibeli per bulan itu 1080 buah. Terus kalau per minggu itu ada 270 buah. Terus cara ngitungnya total permintaan pasar selama 1 bulan itu caranya jumlah pembeli dalam bulan
terus dikali harga rata-rata, terus dikali juga dengan jumlah rata-rata barang yang dibeli. Berarti 300 dikali Rp20.000, terus dikali 1080 buah. Terus jumlahnya itu 6.480.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Apa sih aspek pemasaran itu? Aspek pemasaran itu serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran kepada konsumen, di mana itu perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan produk yang dibuat perusahaan, sehingga nanti produk itu dapat dijual. Terus yang pertama itu ada segmentasi. Segmentasi itu ada unsur demografi. Struktur demografinya itu produk kami itu dapat dipakai mulai dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Sesuai kepercayaan diri pribadinya. Itu baik perempuan atau laki-laki. Yang kedua itu unsur geografi. Unsur geografi itu pemakai produk kami itu digunakan yang berada di luar negeri maupun dalam negeri. Di luar negeri nanti kalau pemasarannya sampai ke luar negeri, kalau ada reseller yang ngambil kita, terus dia dijual lagi ke luar negeri gitu bisa jadi. Terus unsur psikografisnya itu produk kami dapat dipakai oleh masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, dari pelajar, mahasiswa, pekerja, dan berbagai jenis kalangan lainnya, di mana mereka nanti peduli terhadap gaya hidup yang semakin modern ini, untuk melengkapi penampilan yang lebih tren sekarang ini. Aspek pemasaran yang kedua itu ada targeting. Targeting sasaran pemasaran dari produk kami ini yaitu pelajar atau mahasiswa. Gelang ini tuh cocok untuk orang yang tidak alergi atau tidak nyaman memakai gelang berbahan emas atau monel karena bahannya aman dari benang rajut yang dikepang dengan berbagai variasi model. Sasaran pendistribusinya itu dilakukan dalam toko online, toko aksesoris maupun tempat wisata. Seperti itu. Aspek pemasaran positioning. Handmade bracelet ini sedang booming di tahun ini karena gelangnya yang dikepang sehingga terlihat lucu dan adanya aksesoris beragam yang dapat memperindah dan melengkapi penampilan. Aspek pemasaran marketing mix 4P produk. Gelang tali dengan menggunakan benang rajut yang dikepang dengan nama handmade bracelet ini diberi manik-manik atau hiasan yang digantungkan dalam gelang untuk mempercantik tampilan gelang. Produk ini dapat menyesuaikan variasi yang diinginkan customer mulai dari warna benang dan hiasannya sesuai yang kami sediakan. Namun untuk kami menggunakan sistem made by order. Selain untuk mempercantik penampilan, gelang tali ini aman dipakai dan tidak berat. Place. Tempat pembuatan usaha ini berada di Jalan BR Sukun Gondosari, Gebek, Kudus, berseberangan dengan salah satu SMA di Gebek serta berdekatan dengan kantor Polsek Gebek, Alfamart serta sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan kantor-kantor lainnya, kantor kecamatan, puskesmas, kantor pos, koramil, dan lain-lain. Tempatnya strategis pinggir jalan raya sehingga banyak kendaraan berlalu lalang. Selain itu kami menggunakan sistem COD atau cash on delivery atau bisa pula kirim paket ke luar kota. Price. Mengenai harga, gelang yang kami tawarkan berkisar 15.000 sampai 25.000, tergantung pemesanan dari customer mengenai tambahan hiasan atau poles gelang talinya saja. Harga gelang tali ini sangat terjangkau dan produknya dipakai di semua kalangan. Promotion. Kami melakukan promosi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, face to face, serta dari remote. Aspek teknis. Di dalam aspek teknis ini terdapat lokasi dan juga luas produksi. Nah, lokasi pemilihan usaha dari kelompok 5 ini lokasi yang dekat dengan wisata dan kalangan masyarakat serta dekat dengan bahan baku. Tujuannya untuk mempermudah pendistribusian dan juga proses pemasaran. Untuk luas produksi, luas tempat produksi kurang lebih 10 kali 4 meter. Untuk gudang ataupun tempat penyimpanan cukup dengan luas 4 kali 4 meter.
Dan untuk tempat produksi seperti pemasangan pernak-pernik, finishing, dan juga penyimpanan barang jadi ini dibutuhkan luas 6 kali 4 meter. Luas tempat produksi kita ini kurang lebih 10 kali 4 meter. Ini nanti dibagi menjadi 2 ruangan. Ruangan yang pertama itu untuk gudang penyimpanan bahan baku dengan luas 4 kali 4 meter dan diperuntukkan untuk 1 orang karyawan. Terus untuk ruangan yang kedua ini tempat proses produksi. Biasanya di tempat proses produksi ini perakitan, pemasangan pernak-pernik, dan juga finishing itu dilakukan di tempat produksi ini. Nah, tempat produksi ini kita beri luas 6 kali 4 meter yang diperuntukkan untuk 3 orang karyawan. Dan juga ada beberapa tempat seperti ruang owner, toilet, dan juga tempat parkir. Aspek manajemen. Aspek manajemen memfokuskan pada kondisi internal perusahaan. Aspek-aspek manajemen terdiri dari pelaksanaan usaha, jadwal penyelesaian, dan pelaksanaan studi masing-masing aspek, dan manajemen yang dapat berbentuk organisasi, deskripsi jabatan, dan jumlah tenaga kerja. Faktor-faktor dari aspek manajemen yaitu ada planning, organizing, actuating, and controlling. Berikut ini struktur organisasi pada bisnis kami. Yang menjadi CEO adalah Patricia Dina Putri, kemudian ada manajer produksi Umar Said, manajer keuangan ada Risma Maila Radila, manajer pemasaran Indra Mustafa, dan manajer personalia Aulia Mustika Risti. Kemudian deskripsi pekerjaan. Yang pertama, CEO berperan sebagai pembuat keputusan tertinggi serta pengendalian yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, ada manajer produksi melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, melakukan pemilihan, pemesanan, dan bahan pembelian. Manajer keuangan adalah bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan, terutama perencanaan umum keuangan perusahaan. Kemudian manajer pemasaran melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren pasar dan sumber daya perusahaan. Melakukan marketing research yaitu dengan mengikuti perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis dari perusahaan pesaing. Yang terakhir, manajer personalia menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan, pengelolaan gaji, penyelesaian perselisihan, dan juga kepatuhan hukum terkait tenaga kerja. Jadwal kegiatan bisnis kami dalam membuat produk dimulai dari jam 8 sampai jam 5. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam setengah 12 kita melakukan produksi. Kemudian jam setengah 12 sampai jam 1 adalah istirahat. Dilanjut lagi jam 1 sampai jam setengah 5 kita tetap melakukan produksi dan packing barang. Kecuali hari Rabu kita 1 minggu sekali melakukan pendistribusian barang ke toko-toko. Lanjut jam setengah 5 sampai jam 5 adalah briefing. Hari Minggunya libur. Aspek keuangan. Yang pertama dalam biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu seperti harga barang tetap lah yang kita gunakan untuk produksi kita. Bisa dilihat di PPT-nya. Barang tetapnya adalah gunting, korek, tang lancip, penggaris, dan juga ada biaya non penyusutan seperti biaya sewa, biaya internet yang kita gunakan untuk jualan online. Bisa dilihat juga nilai awal sudah ada, umur sudah ada, depresi per tahun sudah ada. Terus kita langsung ke cara menghitung biaya tetap. Yang pertama, biaya penyusutan dibagi 12. Kenapa dibagi 12? 12 itu dari hitungan banyaknya bulan. Ditambah biaya non penyusutan. Biaya penyusutannya 15.000.
dibagi 12 bulan sama dengan 1.250 ditambah 550.000 dari biaya non penyusutan sama dengan biaya tetapnya adalah Rp551.250. Juga biaya cara menghitung biaya tetap per produk, yaitu biaya tetap dibagi 2 sama dengan Rp551.250 dibagi 2 sama dengan Rp275.625. Biaya produk atau bisa disebut dengan PC. Biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan FC yaitu biaya penyusutan dengan VC. Biaya penyusutannya adalah Rp551.250 ditambah biaya produksi dan biaya pengemasan. Jadi jumlahnya Rp355.000 ditambah Rp112.000 sama dengan Rp467.000. Jadi Rp551.250 ditambah Rp467.000 sama dengan Rp1.018.250. Jadi biaya produksinya adalah Rp1.018.250. Biaya tak tetap bisa disebut VC. Biaya tak tetap adalah seperti bahan baku, karena bahan baku tidak akan tetap selamanya, tergantung dengan kondisi permintaan pasar. Jika permintaan pasar semakin banyak, kita akan membeli bahan baku juga akan semakin banyak. Bila permintaan pasarnya sedikit, kita akan mengambil bahan baku seperti biasa yang kita biasa beli. Bahan bakunya adalah benang, aksesoris, dan barang lain-lain. Benangnya harganya per gulung 15.000 dan kita mengambil 10 gulung jadi Rp150.000. Aksesorisnya kita ambil satu paket yang berisi berbagai macam aksesoris dengan harga Rp155.000. Total biaya produk bahan habisnya adalah Rp355.000. Sedangkan biaya pengemasannya kita membutuhkan box dan juga plastik untuk pengemasannya. Boxnya kita habis Rp100.000, sedangkan plastiknya Rp12.000, jadi totalnya Rp112.000. Penentuan harga pokok penjualan. Bagaimana cara menentukan harga pokok penjualan? Yaitu dengan biaya produksi Rp1.018.250 dibagi jumlah produksi kita dalam waktu kurun 1 bulan itu berapa? 1080. Jadi Rp1.018.250 dibagi 1080 sama dengan 942,8.240 dibulatkan menjadi 1000. Dengan asumsi keuntungan yang diambil adalah 70%, maka dapat ditentukan harga jual per unit dengan rincian seperti berikut, bisa dilihat di PPT-nya. Harga sama dengan 80% kali HPP plus HPP sama dengan 70% dikali 1000 plus 1000. Hasilnya 1.700 dan kita bulatkan harganya menjadi 2.000. Kelayakan usaha. Yang pertama, penerimaan dalam kurun waktu 1 bulan. Cara menghitungnya adalah harga yang sudah ditentukan yaitu 2.000 dikali jumlah produksi kita dalam waktu kurun 1 bulan yaitu 1.080. 2.000 dikali 1.080 sama dengan 2.160.000. Jadi penerimaan kita dalam waktu kurun 1 bulan itu 2.160.000. Yang kedua, pendapatan. Cara menghitung pendapatan adalah penerimaan kita dalam 1 bulan Rp2.160.000 ditambah biaya produksi Rp1.018.250 sama dengan
Rp3.178.250. Itu pendapatan kita dalam waktu kurun 1 bulan. Selanjutnya, benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena caranya yang mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Benefit cost ratio dalam bisnis kita didapat dari jumlah pendapatan 3.178.250 dibagi total biaya produksinya 1.018.250. Hasilnya sama dengan 3,12. Benefit cost rasionya berarti lebih dari 0. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui benefit cost rasionya sebesar 3,12. Apabila benefit cost rasionya menunjukkan lebih dari 0, maka usahanya menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu segala sesuatu bentuk aktivitas kegiatan, produksi yang dilakukan dan dapat mempengaruhi kepada lingkungan sekitar. Terus dampak ekonominya itu pendirian toko gelang handmade ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian toko. Hal ini tuh dapat dilihat dari peningkatan penghasilan karyawan, di mana pendapatan rata-rata pekerja itu akan meningkat dengan gaji yang diterimanya. Ditambah bonus-bonus yang diberikan apabila jumlah konsumen yang membeli produk lebih banyak dari waktu-waktu biasanya. Terus meningkat akibat ketertarikan yang besar pada konsumen terhadap gelang handmade yang dijual di toko kami. Selanjutnya itu ada dampak sosial. Dampak sosial ini pendirian toko ini itu membawa perubahan tingkat pengetahuan dan perilaku kehidupan baik bagi karyawan itu maupun bagi masyarakat sekitar lokasi pendirian toko kami. Terus perubahan bagi karyawan itu dapat dilihat melalui kemahiran karyawan dalam mengelola bisnis, pengoperasian peralatan yang ada, serta dapat menyalurkan kreativitas dari masing-masing karyawan. Dari dampak sosial itu, karyawan itu dapat mempunyai motivasi sendiri, mempunyai pengalaman lebih banyak seperti itu. Aspek lingkungan, dampak budaya. Dampak budaya dalam penggunaan gelang tali di tangan kanan ataupun kiri itu merupakan budaya tradisi dari negara Buddhis. Salah satunya adalah Thailand. Penggunaan gelang tali ini bisa memiliki pengaruh sesuai dengan harapan ataupun keyakinan si pemakai. Bila timbunan karma baik si pemakai itu bisa mendukung untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau kepercayaan dalam negara Indonesia, khususnya di lingkungan Jawa, kalau ada bayi yang baru lahir, itu pasti dikasih kayak gelang tali gitu kan, di tangan kiri, kanan, ataupun di kaki. Itu mempunyai keyakinannya untuk menangkal bala ataupun keburukan untuk bayi itu. Ataupun juga bisa diartikan sebagai sawan, penawal sawan ngoten. Dihasilkan dari aktivitas usaha kita, sebagian besar itu berupa aksesoris yang reject atau tidak layak ya, dan juga potongan sisa benang wow. Nah, secara tradisional ini penanganannya yaitu mengolah lagi sisa-sisa benang yang terpotong-potong tadi menjadi gantungan kunci dengan cara serpian tadi itu digabung jadi satu, membentuk pola tertentu atau membentuk bentuk yang diinginkan gitu. Aspek yuridis atau hukum dalam studi kelayakan bisnis ini menyangkut semua hal legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini ada meliputi izin lokasi, yang kedua surat buka usaha dari pemerintah setempat, yang ketiga itu ada surat izin perdagangan. Nah, tujuannya apa sih menganalisis aspek yuridis ini?
Tujuannya yaitu supaya tidak ada permasalahan di masa yang akan datang atau di tahun-tahun berikutnya. Jadi proses perizinan dan legalitas usaha meliputi perencanaan wilayah dan status tanah. Pada perencanaan wilayah ini, pemilihan wilayah yang baik yaitu seperti di pusat kota supaya memudahkan untuk pendistribusian barang dan juga proses pemasaran. Untuk status tanah kepemilikan harus jelas. Jadi pada rencana bisnis dari kelompok 5 ini, status tanahnya dari salah satu tim anggota yang tentunya sudah bersertifikat resmi. Surat buka usaha dari pemerintah. Surat ini dikeluarkan kepala desa sebagai bukti adanya persetujuan dari penguasa daerah setempat atau kepala desa. Nah, sebelum surat ini dibuat, ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari warga di sekitar lokasi usaha atau mendapat dukungan warga sekitar. Terus selanjutnya surat izin usaha perdagangan. Nah, pengajuan surat izin usaha ini dibuat untuk legalitas usaha ke depannya. Hal ini penting supaya di masa yang akan datang tidak terjadi permasalahan yang merugikan bisnis kita. Jadi surat-surat ini digunakan untuk keamanan dari usaha kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.